Cek 1, 2, 3. Ya, saya coba balik dulu kamera saya ya. Ya, cek 1, 2, 3. Ya, selamat pagi pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali Bang Idan, makasih Bang Idan. Jumpa kembali dengan saya ya teman-teman ya dalam acara diskusi lintas iman. Seperti biasanya kita di sini akan melakukan dialog atau diskusi interaktif antara Islam dan Kristen. Semoga dari adanya diskusi ini teman-teman mendapat wawasan, mendapat pengetahuan baru sehingga tentu tidak sama lagi seperti sebelum nonton channel Edis TV ya seperti itu. Nah teman-teman, ini sudah bulan Agustus ya teman-teman ya. Sebenarnya sudah naik ini. Seharusnya sudah masuk ke tahun 14 ini. Saya mendalami Al-Quran dan hadis. Tapi 13 terus nggak nambah-nambah. Nah teman-teman sekalian, ya sebelum kita memulai acara kita, sekali lagi teman-teman, saya umumkan ya bahwa ada banyak sekali akun-akun palsu di luaran sana dan saya rasa teman-teman sudah terus-menerus bahkan mungkin sudah bosan mendengar pengumuman atau pemberitahuan dari saya ini untuk waspada ya teman-teman ya karena banyak akun-akun yang mengatasnamakan Edis TV kemudian menginbox kalian minta apa-apa dari kalian, teman-teman itu langsung diblokir saja karena itu sudah pasti Edis TV palsu ya teman-teman ya. Nah kita sekarang sudah punya nama baru ya teman-teman ya. Jadi seperti nama saya aslinya ya, Edis Sidabutar. Jadi teman-teman nama asli saya itu adalah Edis Sidabutar. Nah sekarang itu sudah saya pajang di di profil saya sehingga teman-teman sudah bisa melihat nama asli saya di situ. Dan logonya masih sama ya, Edis TV. Tapi nama profilnya sekarang sudah Edis Sidabutar seperti itu. Jadi biar tidak bisa dikembar-kembarin. Nah saya berharap nanti setelah nama kita ini kita ganti, kita akan meminta untuk centang biru. Ya, supaya kita bisa punya akun yang terverified seperti itu. Oke. Teman-teman, kita akan mulai langsung diskusi kita ya. Tema kita kali ini adalah ini teman-teman ya, santai-santai saja. Ini hanya sekedar tulisan saja begitu ya. Setelah 13 tahun mempelajari Quran dan hadis, saya dan kamu pasti meninggalkan agama Islam. Nah, bagi yang pengen tahu kenapa kok bisa begitu, bagi yang pengen share pengalaman juga setelah mempelajari Al-Quran. Bagi juga yang tidak sependapat mungkin dengan itu boleh ya teman-teman mengajukan permintaan naik seperti itu ya. Dan informasi bahagianya teman-teman, informasi bahagianya akun kita ini sudah tembus 600.000 followers. Ya, sudah 600.000 followers. Dan kita targetan teman-teman akhir tahun ini
kita sudah punya 1 juta followers ya teman-teman ya. Oke, seperti makanya follow dong akun asli. Follow akun asli ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mengundang ya dari orang-orang yang mungkin tidak sependapat atau bahkan mungkin sependapat boleh naik kemari. Kita kasih naik ada Denny. Ya, selamat pagi saudara Denny. Halo, saudara Denny, selamat pagi. Nah, dinaikin tapi larang. Oke, kita berikan kesempatan berikutnya. Ada saudara Jasen. Coba kita kasih naik Jasen. Ya, selamat pagi saudara Jasen. Halo. Ya, saudara Jasen silakan nyalakan kamera Anda. Saya Kristen Bang, maaf Bang. Bang, tolong kalau misalnya Anda nggak tahu mau naik ke sini, jangan ngajukan permintaan naik ya Bang ya. Karena iya, karena Anda itu setelah saya naikkan, Anda membuat orang banyak antri. Anda naik ke sini ujung-ujungnya bilang maaf nggak tahu ketujuan Anda ngapain gitu loh. Kenapa Anda iseng sekali mengajukan permintaan naik? Ya teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau naik, teman-teman tuh harus udah punya tujuan begitu. Entahkah kalian mau membantah ini, entahkah kalian punya mungkin pengalaman yang sama setelah mempelajari isi Al-Quran, mempelajari isi hadis, lalu kalian mempunyai kesimpulan yang sama, ya, memiliki niat atau mempunyai kesimpulan untuk meninggalkan agama Islam seperti itu. Boleh, silakan ajukan permintaan. Ya. Oke, kita kasih naik ada Ray Tandi. Ray Tandi. Ya, selamat pagi Ray Tandi. Ya, silakan Ray Tandi nyalakan kamera Anda. Jangan dibisu-bisukan, Bang. Anda sudah naik kemari, jangan dibisukan. Silakan Anda kalau mau berbicara. Halo Ray Tandi. Oke, baik ya. Ini juga nampaknya orang-orang yang seperti itu teman-teman ya. Jadi saya minta kerjasamanya ya untuk teman-teman saudara-saudaraku yang Kristen. Mungkin di antara kalian itu ada yang baru-baru menginstal TikTok. Selama ini kalian tidak tahu TikTok itu mainan apa ya, sehingga kalian asal-asal pencet saja di situ ada tombol pencet, ada tombol pencet. Saya mau beritahu kalian, teman-teman, setiap panel di layar kalian ini, di screen kalian itu ada fungsinya masing-masing. Untuk tombol tamu, ya, atau multi tamu itu, jangan kalian tekan kalau kalian tidak punya tujuan naik ke sini. Karena ketika itu kalian tekan, kalian akan naik ke sini, lompat ke sini. Ya, saya minta kerjasamanya teman-teman. Kalau memang nanti agak-agak bandel atau bagaimana, dengan terpaksa saya mohon maaf akan saya blokir selama seminggu ya teman-teman ya. Jadi mohon kerjasamanya seperti itu. Ya sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang baru masuk, sekali lagi ini saya umumkan ya, ini akun kita sudah mencapai 600.000 followers ya. Sebentar lagi kita akan sampai kepada 1 juta followers. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow akun asli ini teman-teman ya. Supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau saya sedang live seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Hasbi. Oke, Hasbi. Hasbi ini dari nampak-nampaknya ini muslim dan ustadz ini.
Ya, mudah-mudahan saja Ustadz ya. Ya. Ya, selamat pagi Hasbi. Waduh, waduh. Hasbi, Anda di jalan atau bagaimana ini? Hana. Baik, kita turunkan dia ya, kita turunkan. Ya, memang teman-teman, kalau kalian sudah lama nonton Edis TV, kalian bisa menyimpulkan kok bagaimana orang-orang Islam itu tidak berdaya guna ketika menghadapi saya. Makanya ketika mereka menghadapi saya di sini, memang mereka ketakutan, gemetar, keringat dingin begitu. Mereka sudah mulai malu. Bahkan mereka untuk berbicara saja mereka sudah tidak mampu. Makanya saya bilang, jangankan kalian, Abdul Somad kalau naik ke sini, dia akan mengiyakan perkataan saya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau tidak berilmu, tidak memiliki wawasan, jangan mengajukan permintaan naik. Permintaan naik itu saya berikan kepada kalian yang muslim-muslim yang berilmu. Saya kasih kalian kesempatan. Saya berikan kalian media untuk dakwah, media untuk menjawab syubhat-syubhat yang saya utarakan. Ayo pergunakan kesempatan itu. Ya. Saya biasanya live itu pagi dan malam, ya teman-teman ya. Silakan. Kalau kalian tidak punya waktu pagi, boleh di malam hari. Kalau kalian tidak punya waktu di malam, boleh di pagi hari. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik ada Malik Ibrahim. Malik Ibrahim. Ya, selamat pagi Malik Ibrahim. Pagi. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Enggak, saya sekejap aja Oh, saya baik. cuma pengen tanya aja. Sebentar Bang, di sini itu wajib menyalakan kamera. Kalau Abang sudah malu jadi orang Islam, tidak pede lagi jadi orang Islam, jadi saya turunkan di bawah ya. Saya enggak malu Ya. jadi orang Islam lah. Ya, kalau gitu silakan nyalakan kamera. Udah kayak gini aja, Dis. Ya, kalau gitu di bawah sana Anda ya. Teman-teman sekalian, saya tahu ya, ini selalu saja ada banyak orang baru, ya. Jadi yang menonton ini biasanya sebulan itu sudah lulus. Mereka sebulan itu sudah lulus nonton Edis TV. Jadi mereka sudah bisa masuk ke gelanggang menghadapi muslim-muslim seperti itu. Nah, jadi banyak juga angkatan-angkatan baru yang baru datang. Saya meminta kepada kalian, di sini itu wajib menyalakan kamera. Kecuali kamu mengucapkan, saya sudah malu jadi orang Islam, saya dilihat orang Islam jadi malu saya. Nah itu pengecualian. Boleh Anda menutup kamera, tapi Anda buat dulu pengakuan bahwa Anda sudah malu dengan kelakuan Muhammad, sudah malu dengan kelakuan umat Islam, ya kan? Sudah tidak pede lagi dengan agama Islam, boleh ya, seperti itu. Kalau Anda masih bangga dan masih yakin tentang kebenaran Islam, kenapa Anda tidak berani menyalakan kamera? Ya, silakan siapapun ya, naik saja. Entah kalian mau bantah atau mau menyetujui, silahkan. Kita kasih naik ada Riko PS. Ya, selamat pagi Riko PS. Selamat pagi Bang Edis. Selamat pagi. Manggilnya apa ini Pak Riko PS ya. Muslim atau bagaimana Pak Riko PS? Bentar Bang Edis, nama saya Alex. Jadi saya pakai akun anak saya Riko. Saya Alex.
Oh, Nama nama saya Anda Alex. Alex. Oke, nama Anda Alex. Panggilannya Alex Papa Rico gitu ya. Oke. Ini akun Anda lumayan besar ini. Saya cek followersnya ini sudah Ya. 63.000. Saya rasa Anda ini aktif di Ya. sosial media ini, pengguna akun ini. Iya, Ya. apakah Anda ini seorang muslim atau bagaimana? Saya mualaf Bang Adib, Bang Edis. Oh, mualaf. Ya, lalu apa? Apa yang mau Anda utarakan? Kita beri kesempatan ya teman-teman ya. Kita kasih mereka kesempatan ya. Apa yang mau Anda utarakan? Pak Alex. Yang pertama, apa? Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Edis ya. Mualaf tapi terima kasih kepada saya. Bagaimana ceritanya ini? Silakan. Sebentar Bang, sebentar. Saya setelah saya berbulan-bulan lihat video, lihat live-nya Bang Edis, ya saya akan kembali kepada Tuhan, Bang. Pada Tuhan Yesus. Begini, Pak Alex. Anda mualaf sudah berapa lama ini? Dari Januari Bang, berarti 7 bulan ya, 7 bulan kurang lebih. Oh, 7 bulan mualaf, terus keluar lagi dari agama Islam? Ya karena saya memang sih sejak bulan itulah Februari Maret saya mulai dapat videonya Bang Edis, lalu saya ikutin terus selama 5 bulan Bang. Akhirnya meninggalkan agama Islam ya? Siap. Puji ya, Tuhan, Bang. Puji Tuhan. Ya. Oke, karena Anda sudah kembali kepada Tuhan, ya saya ucapkan selamat Pak ya. Waktu jadi Islam gimana? Ya beda Bang. Bedanya? Kelihatannya sih ya jauh lebih beda Bang, lebih damai, lebih damai ketika saya menjadi kepercayaan saya yang lama lah, begitu Bang. Ya saya izinkan saya mohon dibantu doa Bang. Saya seperti anak yang hilang kembali Bang. Kembali kepada jadi teman-teman semua surga, ya teman-teman semua ini yang nonton ada 8.500 orang ya, teman-temannya doakan Pak Alex. Beliau ini sempat mualaf selama 7 bulan ya Pak Alex ya? Iya, 7 bulan. Selama 7 bulan mualaf, lalu dengar-dengar nonton Edis TV terus, diikutin terus. Selama berapa bulan Pak Alex? Ya mungkin 5 bulan Bang, sejak bulan Februari lah, kurang lebih Februari atau Maret ya, antara 4 sampai 5 bulan. 5 bulan saya juga? Enggak, berarti saya kan mulainya Januari mualaf, lalu Maret lah saya dikirimi video, kamu tonton ini gitu, Bang Edis gitu lah. Sejak itu saya ngikutin gitu, sekitar Februari atau Maret itu, kurang lebih. Setelah 5 bulan akhirnya murtad lagi ya, keluar dari Islam lagi. Ya memang sih. Iya Bang Edis, tetap semangat Bang ya, tetap semangat. Terima kita kasih. memberitakan Injil ya, keselamatan dari Tuhan Yesus, karena memang hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita ya. Oke, terima kasih Pak Alex. Terima kasih. Oke, saya turunkan dulu ya Pak Alex ya. Ya, terima kasih Pak Alex. Ya, makasih Bang. Sama-sama ya, Pak Alex. Ya. Tuhan memberkati juga. Ya. Yuk, shalom. Ya, itulah teman-teman ya. Banyak juga yang inbox saya begini, Bang. Bisa tolongin saya Bang, ini saya, adik saya lah, ipar saya lah, ini saya lah, orang tua saya lah, ibu saya lah, bapak saya. Itu diberitakan kepada saya mualaf. Saya bilang aja, suruh nonton bareng Nobar Edis TV gitu. Kan sudah ada begitu, ajak saja nonton bareng begitu. Karena banyak orang kalau diajak nonton bareng, pertama memang dia marah-marah. Pertama dia, apa ini, fitnah ini katanya. Nah, tapi lama-lama dia pasti nanti akan nonton sendiri, bahkan dia sembunyi-sembunyi. Ya, banyak tuh yang sudah upload tuh. Ternyata suami saya diam-diam nonton Edis TV. Ya, oke, kita lanjutkan kembali.
Ya, kita masih beri kesempatan ya kepada yang muslim-muslim, mungkin ya yang muslim-muslim ingin membantah ya, tidak setuju, boleh. Ada Kanza Al-Khaliq. Oke. Kanza Al-Khaliq. Ya, selamat pagi. Kanza Al-Khaliq. Halo, Bang Edi, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Silakan nyalakan kamera, Bang. Undang dulu, undang. Baik, saya kirimkan undangan. Jangan dekat kipas ya, Bang ya. Jangan dikipas, Bang. Karena ketika mikrofon itu kena angin, itu suara pecah, Bang. Kanza Halo, Al-Khaliq. Bang. Halo, Bang Edis. Oke, baik, nampaknya dia. Oh, di laut. Oke, di laut. Ya, Bang Kanza Al-Khaliq. Bang Kanza, makasih Kak Deli. Ya, kamera menghadap ke wajah ini, Bang. Ini Anda seorang muslim atau bagaimana, Bang? Oh, dia malah anu. Ya, teman-teman ya, kalau teman-teman sedang bekerja, tidak memungkinkan waktunya, kita ada jam malam. Ya. Jadi kita ini saya usahakan untuk mengatur jadwalnya antara pagi dan juga malam. Pagi itu antara jam 8 pagi sampai jam 12, mungkin jam 12 lewat seperti itu. Kemudian malam itu antara jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Jadi antara jam-jam itu. Saya belum bisa menentukan jamnya jam berapa ya. Jadi teman-teman ya makanya caranya ikutin aja follow akun asli saya. Ya. Follow akun asli saya biar kalau live pasti teman-teman dapat pemberitahuan. Makanya jangan terlalu banyak mengikuti Edis TV. Edis TV yang ori itu cuma ada 2. Kalau Anda mengikuti 3 berarti 1 ada yang palsu. Ya, dan yang palsu tidak mungkin live real begini, tidak mungkin. Kalaupun yang palsu-palsu itu live, dia akan memutarkan layar yang direkam-rekam gitu. Ya, dia pakai HP direkam-rekam ke YouTube atau kemana gitu. Dia mutar-mutarkan video seperti itu. Kalau yang asli itu tidak seperti itu. Jadi bisa berinteraksi dengan penonton. Ya, oke. Kita lanjutkan kembali ada ya Tuti Hendrika. Ya, selamat pagi Tuti Hendrika. Halo Tuti Hendrika. Halo Tuti Hendrika. Baik, ini nampaknya dia kepencet juga. Teman-teman, saya beritahu ya teman-teman ya. Banyak di antara kalian saya tahu, ini saya ulang-ulang lagi nih sampai bosen orang dengarnya. Teman-teman, kalau teman-teman baru menggunakan TikTok, baru menginstal TikTok, ingat teman-teman bahwa setiap panel itu ada fungsinya. Ya. Kalau teman-teman menekan tombol multi tamu itu, teman-teman akan naik ke sini. Jadi itu jangan dipencet kalau teman-teman nggak ngerti penggunanya apa. Ya. Yuk. Kita kasih naik ada Antika. Ya, halo selamat pagi Antika. Baik, ini karena dia tidak berbicara dan dia naik, kita akan blokir saja ya teman-teman ya. Jadi kita blokir saja.
Iya, jadi ya seminggu ya kita akan blokir seminggu. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman naik ya, kemudian teman-teman nggak apa cuman cengengesan begitu tadi ya, cuman maka kita blokir selama 1 minggu. Bang, kok kejam seperti itu bang? Ya buat pelajaran ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tidak akan bisa menemukan channel ini ya. Anda cari ya nggak ketemu. Ya. Baik, Anda harus bikin akun baru. Kalau mau ketemu. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada saudara hand free. Ya, selamat pagi, saudara Henfrey. Pagi, Bang Edis. Silakan nyalakan kamera, Bang Henfrey. Halo. Ya, Bang Henfrey, sekali lagi nih ya, karena baru menyalakan kamera, jadi saya tanya lagi nih, Bang Henfrey, apakah Anda ini seorang Muslim? Kristen, Bang Edis. Kristen, ya. Apa tujuan Anda naik sini, Bang? Mau bikin tema, Bang Edis. Bikin tema apa? Ya kan Muslim kan ada itu, tiada Tuhan selain Allah. Kenapa harus Tuhan dibikin? Coba bikin gitu temanya. Kenapa enggak dewa atau batu gitu? Baik. Bang, saya turunkan dulu ya kalau begitu ya, Bang ya. Karena Abang juga ini orang yang tidak mengerti juga ya. Ya, teman-teman sekalian, seperti yang saya bilang, Anda saja penonton kesel, apalagi saya hostnya, ya. Saya harus ngomong berkali-kali, 1000 kali sehari, begitu. Teman-teman, saya beritahu ya teman-teman ya. Ini kita sudah punya tema sudah kita tentukan. Apa temanya? Temanya ini teman-teman, setelah 13 tahun mempelajari Quran dan hadis, saya dan kamu pasti meninggalkan agama Islam. Jadi yang masih Islam-Islam ya, itu pasti karena tidak belajar agama Islam. Kok bisa Bang? Kok bisa? Nah, kalau tidak setuju boleh naik. Atau kalau Anda punya pengalaman yang sama, boleh berbagi. Nah, itu tema kita ya. Kalau misalnya Anda Kristen, terus Anda itu nggak ngerti mau ngomong apa, lebih baik nonton di bawah. Ya. Kalaupun teman-teman ngebet sekali pengen mensupport Edis TV, kan sudah saya bilang, ambil cuplik video yang menarik, ya durasi-durasi 1 menit, upload di VT kalian. Ya, itulah cara supaya suara kita semakin banyak didengar, seperti itu. Pergunakan sosial media kalian. Facebook kalian, WhatsApp, Instagram, TikTok, apapun media-media sosial kalian, silakan. Kalau kalian ingin mengambil video 1 menit yang kalian pikir menarik, boleh gunakan itu ya. Sebarkan dan bagikan, seperti itu. Kita tahu bahwa, dan kalian sendiri sudah mengiyakan dan mengetahui dengan persis bahwa memang orang-orang Islam itu mereka tidak bisa atau mereka tidak mampu berdiskusi dengan saya. Jadi mereka hanya bisa monolog, kemudian ngedit-ngedit gambar, ya kan, ngedit-ngedit video, itu yang mereka bisa. Kalau untuk menghadapi orangnya tidak bisa. Yang hanya bisa mereka lakukan seperti itu. Mereka hanya bisa berhalusinasi, berhayal lagi diskusi dengan saya, begitu mereka.
Kalau untuk berdiskusi mereka tidak sanggup. Dan juga teman-teman saya paham ya, saya mengerti. Karena ini mungkin pagi dan ini jam kerja, jam sibuk. Jadi mungkin banyak teman-teman yang tidak bisa betul-betul fokus ya. Saya sarankan teman-teman boleh naik, boleh mau nonton lagi di malam hari. Karena kita upayakan kita adakan 2 kali sehari ya, seperti itu teman-teman. Yang Kristen-Kristen kalau nggak punya tujuan jelas jangan naik, oke? Itu penonton sudah pada ngomong di bawah itu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Usman, kita kasih naik ada Usman. Saya punya teman SMP namanya Usman. Ya, silakan Usman, nyalakan kamera Anda. Ya. Selamat pagi, Saudara Usman. Anda ini Muslim atau bagaimana? Saya Muslim. Muslim. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, Usman, saya seorang Kristen dan ini forum diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen. Iya. Nah, tema saya pagi hari ini adalah ini. Setelah 13 tahun mempelajari Quran dan hadis, saya dan kamu pasti akan meninggalkan agama Islam. Itu temanya. Silakan. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Silakan. Kok bisa, apa tanggapan Anda? Kok bisa, penasaran aku. Kok bisa penasaran? Iya. Baik. Oke, saya kasih contoh-contoh sederhana saja ya, karena saya belum tahu seberapa dalam pengetahuan Anda. Saya pun juga tidak mau membahas tema-tema yang Anda juga nanti nggak tahu tema itu. Saya ambil saja contoh-contoh di dalam Al-Quran yang tentu Anda sangat familiar, betul ya? Iya, coba. Oke, kita ambil contoh. Di dalam Al-Quran ada sebuah kisah bagaimana orang-orang Wahyudi mereka hendak menyalibkan Nabi Isa, betul? Ya, terus. Lalu kemudian ada orang lain yang diserupakan wajahnya menjadi Nabi Isa sehingga malah dialah yang disalib, betul nggak? Iya. Nah, berarti secara logika nih, berarti Allah menumbalkan orang lain untuk menggantikan Isa. Berat. Menurut sampean? Enggak, saya tanya, kira-kira benar nggak Allah menumbalkan orang lain? Ya, mungkin aja bisa. Jangan mungkin saja. Gini, ada Nabi Isa, mukanya muka Nabi Isa. Kemudian orang-orang Yahudi ingin menyalibkan si Nabi Isa itu. Tetapi ada orang lain yang bukan Nabi Isa, wajahnya dibuat menjadi Nabi Isa. Sehingga dia yang sesungguhnya bukan Nabi Isa, malah dia yang disalibkan oleh orang-orang Yahudi, betul? Iya. Nah, berarti ada orang yang nggak tahu apa-apa, ada orang yang nggak salah, malah ditumbalin sama Allah, betul nggak? Kata-kata tumbal itu bukan itu. Ya sudah, apa pengertian tumbal dulu? Yuk, apa sih pengertian tumbal? Tumbal itu ya, kalau orang ke dukun cari pesugihan itu baru tumbal. Tumbal artinya korban yang sebenarnya dia bukan peruntukannya, tetapi dia malah berdiri di posisi itu. Kata-kata kamu itu kurang sopan. Ya, terus gimana? Selain bahasa, gini nih, begini. Ya. Misalnya begini, Anda misalnya ada tersangka koruptor, namanya Angelina Sondak. Kok Angelina Sondak lagi sih, Bang? Abang ini sebut-sebut Angelina Sondak terus loh.
Oh, siapa ya? Siapa ini? Siapa pengganti Angelina Sondak, teman-teman? Ya, Kalau saya, kelamaan Kang Dedis. ya udahlah Angelina Sondak lah. Angelina Sondak mau dieksekusi, masukin penjara ke Nusa Kambangan misalnya. Lalu Usman dirubah wajahnya jadi Angelina Sondak. Tiba-tiba Usman yang dimasukin penjara menggantikan Angelina Sondak. Pertanyaan saya, bukankah di situ Usman telah ditumbalkan menggantikan Angelina Sondak? Itu bukan tumbal itu. Kamu nggak Terus tahu apa namanya? rahasia Allah. Terus Kita apa namanya? ini manusia. Ya. Nah, Kita mulai ini berhalusinasi manusia kan, tidak mulai tahu berhalusinasi kan. Kita rahasia bicara Allah. definisi dulu. Kalau seperti itu keadaannya, berarti disebut apa? Bukan gitu. Yang mengatur itu Tuhan. Kita nggak ngomong masalah yang mengatur. Kita bicara disebut apakah orang yang mengalami peristiwa seperti itu? Pengetahuan manusia itu terbatas, Dis. Nah, mulai kan, mulai. Kita tidak membahas pengetahuan manusia terbatas, Allah Ya, Maha betul apa enggak? mengatur. Terbatas apa enggak? Kita tidak membahas itu. Nah, iya. Kita sedang membahas berarti orang yang mengalami peristiwa itu disebut apa? Menjadi tumbal, Ya. betul? Kurang sopan kata-katamu Ya itu. terus menjadi apa namanya? Kalau nggak sopan terus jadi apa? Ya udah nggak usah dikata-katain, digantikan gitu aja. Ya istilahnya apa itu kalau bahasa kerennya? Ngapain semua orang udah tahu kok pakai istilah Ya barang. tumbal. Baik. Terserah kamu. Artinya Allah malah menumbalkan orang. Berarti kamu Dia itu tidak menghina tahu juga. apa-apa, akhirnya dia disalibkan. Coba gimana nasib anaknya, gimana nasib istrinya. Nyari-nyariin bapaknya nggak ketemu, wajah bapaknya sudah diganti jadi wajah Isa. Loh, punya anak tak memang? Dari mana kamu tahu dia tidak punya anak? Lah ya aku tanya, aku nggak tahu. Iya, Memang Yesus dan punya lo anak. seandainya dia punya anak, ini kita bicara orang yang digantikan loh, gimana sih? Aduh, ini orang memang orang. Kita tidak bicara mengenai sosok Isa, tetapi pengganti Isa itu loh. Iya, pengganti Isa itu loh memang punya anak. Iya, siapa tahu dia punya anak. Kalau Bukan dia siapa punya tahu, anak, aku tanya, bagaimana aku tanya. nanti? Yesus itu loh, Yesus itu apa punya anak apa enggak? Kok lari ke Yesus sih? Kita berbicara pengganti. Aku ini kan nggak tahu, aku ini mau cari tahu. Makanya ya saya tentang itu. bilang, alasan Iya. kamu masih Islam karena kamu nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Yesus sama yang disalib Udah itu dibawa beda, dulu, Mbak. dibawa dulu. Belajar lagi. Nggak nyambung gimana? Dari tadi kita bahas sosok pengganti. Teman-teman, kalian sudah lihat bagaimana IQ orang Islam. Apakah nyambung? Nggak nyambung. Makanya dia masih Islam. Yuk. Kita lanjutkan kembali ya. Ada Khairul Azmi. Oh, jadi naik lagi nih. Mahdir Muhammad. Ini yang kemarin. Ya, Mahathir Muhammad, silakan nyalakan kamera Anda. Mahathir Muhammad. Ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ya. Ya, gimana? Sudah menyimak dari tadi ya? Kita sambung ya. Memangnya Anda nih tukang apa, Edis? Tukang framing. Kok tukang framing sih gimana? Coba kita rekonstruksi. Orang-orang hendak menyalibkan Nabi Isa. Betul? Ya, terus? Lalu ada orang lain yang wajahnya dirubah menjadi wajah Nabi Isa. Sehingga orang tersebutlah yang malah disalibkan. Betul? Terus? Berarti orang Terus? tersebut menjadi tumbal. Betul? Betul. Ada nggak di dalam ayat Al-Quran tersebut dikatakan di situ bahwa Allah
menumbalkan orang lain? Ada nggak? Ya sudah, ada nggak Allah dikatakan menyerupakan orang lain? Sehingga itu digantikan oleh Diserupakan dia. ada, tapi tidak ada kata-kata tumbal, itu tidak ada. Jangan Anda membodohi orang lain. Ya Dis. sudah, baik, baik. Saya buat Anda Apa yang perumpamaan. Saya buat perumpamaan. Orang ingin menikahkan. Perumpamaan Anda itu harus nyambung. Baik, baik. Orang atau regu tembak, ya, para penembak mati ingin menembak misalnya Udin, kan? Lalu tiba-tiba Muhammad ini, nama Anda ini Mahathir Muhammad, berubah wajahnya jadi wajah Udin. Lalu Anda lah yang diseret. Anda diseret, lalu Anda ditembak mati. Sedangkan Udinnya malah lepas. Menurut bahasa sederhana, berarti Anda di situ telah ditumbalkan, menggantikan Udin. Setuju? Terus? Setuju nggak? Tapi faktanya. Jangan tapi dulu. Setuju atau tidak? Di situ namanya Anda ditumbalkan. Quran itu tidak ada menggunakan kata tumbal, tetapi kata diserupakan. Anda Iya, paham, berarti bahasa lainnya ditumbalkan. Gimana sih Anda ini? Iya, bahasa lainnya itu namanya ditumbalkan, Mahathir Muhammad. Tidak ada bahasa lain itu ditumbalkan. Ya udah, misalnya sekarang begini, dengar dulu. Dengar dulu. Misalnya kamu jalan di lampu merah. Itu ada tulisan S, terus ada tanda centang begitu. Artinya dilarang berhenti atau dilarang stop. Tapi tulisannya cuma S begitu. Benar nggak itu artinya dilarang berhenti? Terus? Benar nggak artinya dilarang berhenti? Terus kenapa? Mana tulisannya dilarang berhenti di situ? Nggak ada. Di situ cuma S doang. S dicoret, cuma gitu doang. Nggak nyambung. Nah itu kamu makanya botol. Udah kamu dibawa dulu. Nggak nyambung. Udah kamu di bawah, botol seperti kamu diajak bicara. Jadi para penonton, sahabat-sahabatku ya, kalian sudah mengerti bagaimana orang Islam mereka akan ngeles. Iya. Mentang-mentang bahasanya tidak ditulis ditumbalkan, bukan berarti tidak ditumbalkan. Gimana? Coba Anda nanti, ada tulisan merah begini kan, terus ada garis begitu. Ngomong sama polisi, Anda salah masuk jalan. Gak ada Pak tulisannya dilarang masuk Pak, gak ada. Ini cuma ada gambar begini doang, gak ada tulisannya dilarang masuk, gak ada. Iya, itu artinya dilarang masuk. Enggak Pak, gak ada tertulis Pak. Jadi memang teman-teman begitulah akal orang-orang Islam. Kita mengajak untuk membahasakan dengan bahasa-bahasa yang sama sekalipun tidak tertulis demikian. Jangan susah diajak jujur. Itu artinya Allah menumbalkan orang lain. Orang yang nggak tahu apa-apa, nggak ada sebab musababnya, malah dia yang disalibkan coba. Makanya saya bilang Allah itu tukang menumbalkan sesuatu. Yo, silakan. Ada Khairul Azmi. Ya, selamat pagi Bang Khairul Azmi. Silakan nyalakan kamera Anda. Nekat yang nyata. Ya, silakan Khairul Azmi. Berarti Tuhan Yesus Kamera Anda ditumbalkan. Kamera Anda mana? Tuhan Yesus ditumbalkan. Baik. Kalau tidak mau menyalakan kamera di bawah. Anda silakan naik ke sini. Berikan argumen Anda. Saya kasih Anda kesempatan. Ayo. Saya beri kalian kesempatan. Saya kasih kalian bernarasi. Nyalakan kamera. Kalau sudah malu menyalakan kamera, ngapain Anda naik ke sini?
Yuk, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Bang Rizal. Oke, kita kasih naik ada Bang Rizal. Ya, selamat pagi Bang Rizal. Pagi Bang, sorry aku mau mandi, belum jadi mandi. Lihat abang live tadi, nyimak sebentar. Oh begitu. Bang Rizal, saya tanya dulu, Anda Muslim Bang? Muslim Bang. Muslim, ya. Gimana Bang? Anda setuju nggak dengan tema si pagi hari ini nih? Setelah 13 tahun mempelajari Quran dan hadis, saya dan kamu pasti meninggalkan agama Islam. Kalau kalau sayanya enggak, kalau abang mungkin iya. Karena andanya nggak pernah mempelajari agama Islam. Coba ayo kita simpulkan ya. Kita akan simpulkan bahwa Allah itu seorang penipu ulung. Ya. Dan itu ada ayatnya itu. Allah itu adalah sang pembuat tipu daya. Allah itu. Baik. Kita lanjutkan yang tadi ya. Kan orang-orang hendak menyalibkan Isa, betul? Iya, lanjut. Lalu ada orang lain yang bukan Isa, wajahnya diserupakan menjadi wajahnya Isa, betul? Informasinya begitu, lanjut. Anda percaya nggak dengan informasi itu? Enggak. Nah, terus gimana dong? Terus gimana informasi yang benar? Gimana? Ini, Gimana? tadi aku kan udah nyimak Bang. Jadi sampai aku baca nih, ini. Saya perhatikan, ya. Jadi dari tadi saya perhatikan, ternyata di sini bukan tentang seseorang, tapi merupakan ini, tentang ini nih. Rasulullah itu artinya utusan Allah. Jadi soal penyalipan di sini bukan tentang manusianya, tetapi tentang ajaran. Jadi semacam ajaran yang di copy paste lalu direvisi gitu Bang. Ini gimana ini teman-teman, nyambung Iya. nggak teman? Coba Iya, Bang, gini. sebentar Bang, saya mau tanya, itu surat berapa Bang? An-Nisa 157. Oke, An-Nisa 157. Coba Abang cek di situ biar saya bacakan. Wa qaulihim, betul? Tar. Ya, benar. Wa qaulihim inna qatalnal masih, betul? Ya, benar. Isa bin Maryam, betul? Betul. Lanjutannya? Rasulullah. Ya. Terus? Wama qatalu. Wama qataluhu. Dan mereka tidak Wama. membunuhnya. Ini eksekusi kalau Iya, saya lihat, membunuh. macam Bang. kayak oke lah dibunuh nggak apa-apa, Iya. dimatikan, dihilangkan. Iya, Oke. dimatikan begitu. Wama qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wama salabuhu, dan juga mereka tidak menyalibnya, betul? Iya, benar. Walakin, akan tetapi Subihalahu. syubihalahu, melainkan yang diserupakan, betul? Ya, dikopi, Oke. dikopi. Oke, jadi mereka tidak membunuh Isa dan juga tidak menyalib Isa, betul? Betul. Tetapi yang disalibkan siapa? Nggak ada keterangan siapa di sini, Bang. Yang ada di sini Maha ada lengkap Al-Quran dan maha membingungkannya. Jadi gini saya jelaskan ya. Silakan. Al-Quran kan abang tahu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi kebanyakan yang dipahami orang adalah tafsiran. Jadi aku nggak percaya dengan kebanyakan tafsiran Quran. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan kalimat teks aslinya. Jadi di sini kan nampak seolah-olah kalau mengikut tafsiran ya. Jadi macam begini nih. Bang Edis yang diselamatkan lalu aku ditumbalkan, kan begitu. Kalau mengikut tafsiran. Sebentar. Barusan Anda katakan Anda tidak setuju dengan tafsiran. Kebanyakan begitu ya. Oke, tetapi bunyi tafsirannya, kebanyakan bunyi tafsirannya adalah ada orang lain, kemudian diserupakan orang lain itu menjadi Isa dan dialah yang disalibkan.
Nah, Ya, tadi saya sudah berbicara dengan 2 atau 3 orang muslim, saya katakan berarti menurut jika demikian itu, maka Allah menumbalkan orang lain, betul? betul. Betul. Dan jika memang itu benar, bahwa Allah membuat orang lain menjadi Isa dan dia disalibkan, maka orang-orang telah tertipu, betul? Jika Allah menumbalkan, betul. Oke, telah tertipu. Sehingga menurut pemahaman yang demikian itu Allah tiada lain adalah penipu umat manusia, betul? Jika itu dipercaya, betul. Iya. Tetapi Anda sebagai muslim nih, Anda sebagai muslim Anda tidak percaya itu. Enggak. Makanya saya bilang tadi kan setelah 13 tahun mempelajari Quran, Anda pasti akan meninggalkannya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Yang tidak saya percaya tafsirnya ya. Yang tidak saya percaya itu tafsirnya. Emang pengertiannya gimana kalau tidak demikian? Gini. Gimana? Kebanyakan orang Islam, terutama yang awam, mereka mengikuti hasil tafsir, bukan mengikuti kalimat aslinya. Paham nggak, Bang? Oke, kalimat aslinya maknanya bagaimana? Wama qataluhu. Mereka tidak menyalibkan dia, menyalibkan Isa, membunuh Isa. Tidak menyalibkan dia, menyalibkan Isa. Bang, pelan-pelan ya, Bang ya, pelan-pelan. Jadi saya jelaskan ini. Coba kita terjemahin kata per kata, Bang ya. Wa qaulihim, dan karena perkataan-perkataan mereka. Ya. Inna, sesungguhnya kami. Merekanya siapa dulu di sini? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, oke. Mereka berkata, Inna, sesungguhnya qatalnal Masih, kami telah membunuh Al-Masih. Isa putra Maryam. Berarti orangnya kan? Orangnya nih. Oke, Isa bin Maryam berarti orangnya. Oke, lanjut. Lalu disangkal oleh Allah. Wa ma qataluhu. Betul? Belum. Isa bin Maryam berarti bicara tentang orang. Tetapi Rasulullah ini bicara tentang ajaran yang dibawa oleh orang itu. Waduh, makin berat. Jadi ada orang, ada ajarannya. Sebentar, saya naikkan dulu satu orang muslim kalau begitu, Bang. Ini jadi, bukan ini satu, saya ini dia bicara dua hal, Bang. Berbicara orang sebagai manusia dan berbicara tentang ajaran yang dibawa orang itu. Gitu. Saya jadi makin pening nih, teman-teman. Ya, karena Abang nggak paham. Jadi Abang mengira ini adalah orang. Paham. Saya mumet, Bang. Coba kita kasih naik ada Ling. Halo Ling. Ya, assalamualaikum. Ya, Ling, silakan nyalakan kamera. Alhamdulillah aku munggah, aku rek takon. Ya, Ling, saya mau tanya dulu, muslim kah Ling? Aku muslim. Muslim tapi namanya Ling. Oke lah. Jadi begini. Bapakku keturunan ini, jadinya. Bapak keturunan Chinese? Ya. Oke, tapi wajahnya kok tidak ada Chinese-nya. Jawa. Oke lah, baik. Gini Kak Ling. Kita tadi ini membahas mengenai surat An-Nisa ayat 157. Dan saya rasa itu sudah cukup familiar di tengah-tengah orang muslim. Bahwa sosok Isa yang kata orang Islam adalah Yesus, itu tidak disalibkan. Tetapi yang disalibkan itu adalah orang lain yang wajahnya dibuat menjadi wajahnya Isa atau Yesus. Dan dialah yang disalibkan. Coba selama Anda jadi muslim, Anda percaya itu enggak? Aku orang Islam aja nggak bisa ngaji. Bullshit dah. Makanya saya bilang teman-teman kan, memang teman-teman. Soalnya gini, kemarin aku tanya kayak gini kan sama kenapa mau Nabi Muhammad nikahin anak di bawah umur. Terus mereka jawab katanya nikahin anak di bawah umur itu katanya dia Muhammad tuh tidak menggauli tapi nunggu balik gitu loh.
Tidak, yang benar itu Muhammad menikahi di umur 6 atau 7 tahun dan menggauli di umur 9 tahun. Katanya tidak, mereka menyangkal, katanya enggak, katanya. Itu kebohongan yang nyata itu. Kak Lingling, karena Kak Lingling lagi naik kendaraan, nanti kena ban sama TikTok loh. Coba nanti kalau udah sampai saja ya. Oke. Kalau udah sampai naik lagi Kak Lingling, saya turunkan sebentar. Nanti akun Anda, saya kasihan sama akun Anda nanti di ban sama TikTok. Ya Bang Rizal, ini ucapan Rasul itu kan masih nyambung dengan kalimat sebelumnya. Jadi mereka berkata, orang-orang Wahyudi berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Nah, stop dulu, saya jelaskan. Dia bicara tentang dua hal. Menurut kalimat ya. Pertama tentang orang yang sebagai pembawa ajaran dan sebagai ajaran yang dia bawa. Jadi ada dua. Abang kurang teliti. Oke, di ayat selanjutnya. Wa ma qataluhu. Padahal mereka tidak membunuhnya, betul? Ya, ya benar. Wa ma salabuhu. Dan mereka juga tidak menyalibnya, betul? Betul. Nah, akan tetapi walakin diserupakan lahum bagi mereka. Akan tetapi diserupakan bagi mereka. Makanya Al-Quran itu memang bikin pening pembacanya. Betul. Kenapa? Karena dibaca tanpa ilmu gitu Bang. Bukan. Begini. Saya kasih tahu. Percayakah Anda setiap orang yang membantah sejarah, dia akan belepotan sendiri untuk menyajikan jawabannya. Saya kasih contoh. Kita semua tahu Presiden pertama Republik Indonesia itu adalah Bapak Insinyur Soekarno. Tahu? Iya. Bayangkan ada orang Uruguay 700 tahun setelah peristiwa menyangkal peristiwa itu. Sesungguhnya yang membaca teks proklamasi tahun 1945 bukan Soekarno. Pasti orang-orang Indonesia protes. Kalau bukan Soekarno terus siapa? Pokoknya bukan. Itu adalah yang diserupakan. Lempar gelas loh. Artinya begini Bang, setiap orang yang membantah peristiwa yang betul-betul terjadi, nyata, dia pasti akan kebingungan sendiri. Begitu pula dengan Al-Quran. Al-Quran itu ingin menyangkal penyaliban Yesus. Makanya Al-Quran bingung memberi jawabannya. Sehingga dikasih jawaban syubihalahum. Apa itu syubihalahum? Saya jelaskan ya. Jadi gini Bang, saya jelaskan. Ada cerita versi orang Kristen, ada cerita versi Quran. Tidak bisa, lalu kebanyakan yang dilakukan orang Islam adalah menjadikan cerita versi Quran yang sudah ditafsirkan untuk menyanggah cerita Kristen. Itu salah, metode itu salah memang. Nggak betul. Terus yang Jadi benar yang gimana? betul adalah kalau mau ikut Quran, ikut cerita Quran. Oke, arti syubihalahum itu apa? Ini ketimbul kerancuan. Mereka menjadikan. Arti syubihalahum itu apa? Diserupakan bagi mereka. Apa yang diserupakan? Diserupakan bagi mereka. Subihat. Iya, apa yang diserupakan Bang? Yang ini, yang ajarannya. Kan gak nyambung. Mereka, Bang, kalimat sebelumnya mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan ajaran, maksudnya gimana? Aduh, bodrek. Makanya dengar gimana? Silakan. Bang, ada Bang Edis, ada ajaran Bang Edis. Ada Bang Edis, ada ajaran Bang Edis. Ajaran Bang Edis bukan Bang Edis. Jadi ada dua hal di sini. Iya, tapi kalimatnya itu loh, kan itu kan penyangkalan terhadap penyaliban. Bang, kalimat sebelumnya itu kan bercerita mengenai mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Lalu jawaban daripada ini tidak menyalib, tidak membunuh, terus apa?
melainkan yang diserupakan bagi mereka. Ini jawaban macam apa? Al-Quran bukan kitab penjelas. Al-Quran bukan kitab penyempurna, tapi penyempurna. Bukannya disempurnakan, malah disempurnakan. Gimana? Perhatikan betul-betul, ini suaranya nggak jelas. Silakan. Perhatikan betul-betul, Bang. Kita bicara dua hal, Bang. Kalau soal Abang bilang tadi sejarah, itu di sini letaknya, Bang. Itu sejarah nih. Ini sejarah. Sementara ini adalah manusia. Jadi saya jelaskan ke Abang ya. Teman-teman nyambung nggak, teman-teman? Saya pening loh. Ini sinyalku kurang bagus, Bang. Jadi gini. Gimana, Bang? Gimana coba? Saya masih mencoba untuk mengerti. Saya mengerahkan seluruh kekuatan saya untuk mengerti bahasa Anda ini. Gimana? Abang tadi bicara tentang Soekarno, Presiden Indonesia, kan? Itu tentang orang. Sementara ketika sejarahnya dibacakan, ya sejarah itu bukan presiden. Bang, nanti saya lanjutin lagi. Abang kayaknya perlu mandi dulu dah. Bang, saya sarankan Abang mandi dulu biar seger, guyur dulu air sebanyak-banyaknya di kepala, Bang. Habis itu naik lagi. Mandi dulu, Bang. Nanti naik lagi. Oke? Abang tidak membedakan mana yang sejarah, mana yang orang. Bukan, Bang. Kalimat sebelumnya mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Berarti lalu bantahannya apa? Berarti kalimat itu berkaitan dengan pembunuhan dan penyaliban, betul nggak? Bang, ayat itu berbicara mengenai penyangkalan terhadap pembunuhan dan penyaliban. Aduh, Bang, mandi dulu ya. Mandi dulu, Bang, nanti lanjut lagi. Nanti saya naikkan lagi. Bang. Aduh. Teman-teman mumet sama. Gimana sih? Kalimat sebelumnya harus berkaitan dengan kalimat sesudahnya. Tahu nggak kalimat yang bagus itu seperti apa? Ya. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan atau akan tetapi yang diserupakan bagi mereka. Ini maksudnya apa? Makanya orang Islam pening sendiri. Makanya saya bilang nih, setelah 13 tahun ya mempelajari Quran dan hadis, saya dan kamu pasti akan meninggalkan agama Islam. Ya. Jadi mereka sering sekali membuat propaganda seperti itu. Dan banyaknya orang-orang awam yang nggak pernah baca Quran, mereka percaya. Dibuat propaganda, Quran ini adalah kitab yang menyempurnakan kitab sebelumnya. Quran ini adalah kitab yang melengkapi, membuat jelas. Ternyata malah membuat nggak jelas. Ya. Yuk kita lanjutkan kembali. Oh ya teman-teman ya, sekaligus pemberitahuan lagi ya. Ini udah ada 14.000 orang lebih. Teman-teman sekalian, akun yang di TikTok ini saya ganti namanya ya, jadi Edi Sidabutar. Ya, itu adalah nama saya, teman-teman. Jadi teman-teman pastikan kalian memfollow akun Edis TV yang asli. Oke? Teman-teman profil tetap sama foto, tapi nama di profil itu saya ganti ya teman-teman ya. Pastikan Anda mengikuti akun asli saya. Dan juga teman-teman saya selingi dengan iklan ya. Teman-teman sekalian, kita masih lanjut ya program untuk pendirian rumah Pologet. Jadi teman-teman saya berharap sekali teman-teman di akhir tahun ini mudah-mudahan teman-teman ya sudah terkumpul
biayanya untuk mendirikan rumah Apologet itu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih tak terhingga ya kepada seluruh teman-teman penonton pemirsa Edis TV yang telah mensupport atau ikut berkolekte untuk mendirikan rumah Apologet itu. Nah, bagi teman-teman yang sudah berbulan-bulan bahkan sudah 1 tahun nonton Edis TV tapi tidak pernah sama sekali mensupport, satu kata buat Anda, terlalu. Ya, bagi teman-teman yang mau mensupport sekali lagi kepada teman-teman atau pemirsa Edis TV yang ingin mensupport pendirian rumah Apologet, teman-teman bisa mampir ke profil dan juga teman-teman bisa tangkap layar tuh screenshot, tangkap layarnya. Kita ada kolekte pembangunan rumah Apologet. Silakan teman-teman tangkap di situ ya. Oke, screenshot. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga ada tulisan berjalan. Silakan teman-teman tangkap. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada juga di profil saya ya. Teman-teman kalau ke profil saya sekarang itu sudah saya tampilkan biodata saya. Kalau teman-teman klik profil saya, nanti di situ akan ada tulisan kolekte hanya atas nama Edi Sidabutar. Terus ada tanda panah ke bawah, itu ada sebuah link. Kalau kalian klik itu, nanti kalian akan lihat selengkapnya seperti itu. Lihat saja di profil bagi teman-teman yang ingin mensupport. Hati-hati karena banyak akun-akun Edis TV palsu. Ya, kalau ada Edis TV palsu, kalau ada Edis TV tiba-tiba inbox, kirim pesan, minta-minta nomor telepon HP, ngapain? Blokir langsung. Saya pastikan itu Edis TV palsu. Ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Ade. Ya, selamat pagi Saudara Ade. Ade, selamat pagi Ade. Kita tunggu ya teman-teman ya. Ya Ade, saya sarankan Anda untuk menambah jaringan internet Anda ya. Karena Anda sudah saya naikkan tapi tidak nyantol, itu pertanda sinyal Anda tidak kuat. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada sabar. Sabar. Zuhri Suhur. Oke. Zuhri Suhur. Ya, Zuhri Suhur, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Bang Zuhri nyalakan kamera Anda. Ya, Bang Zuhri, saya konfirmasi dulu ya Bang ya. Ini channel diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen. Saya host sebagai Kristen. Saya mau tanya nih, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Oke. Ya, tema kita kali ini tuh tadi Bang ya. Setelah 13 tahun mendalami Quran dan hadis, saya dan kamu pasti meninggalkan agama Islam. Silakan Bang, apakah Anda mau membantah atau Anda mau setuju? Jangan-jangan. Silakan. Gimana Bang? Terima kasih ya. Sering saya lihat Anda tampil ya. Itu memotivasi saya untuk buka-buka ya. Yang tadinya saya ngaji itu ya cuma sekedar ngaji, coba cari artinya. Itu yang nggak kebayang selama ini artinya memang kayak gitu. Bahkan saya pun kalau mempelajari Al-Quran itu sering bingung. Kayak di surat Ibrahim ya, itu
namanya surat Ibrahim, tapi Ibrahimnya itu cuma muncul 4 atau 5 ayat itu. Jadi yang bahas Ibrahim di sana sini, terus bahas apa kayak tadi Isa ya, itu munculnya di surat An-Nisa ada, di surat Maryam ada, terlompat-lompat. Jadi kalau mencari susunannya cerita nabi-nabi itu susah. Kalau apa pakai pedomannya Al-Quran susah. Jadi dan banyak yang ayat-ayat kalau diterapkan pada masa ini itu ya kita dicaci maki oleh orang atau negara ya kan gitu, bisa ditangkap kitanya karena melanggar aturan negara. Saya sih terima kasih ini ya bagi umat-umat Islam yang seperti saya ya, nggak usah apa memaki-maki saudara lain agama, tapi ini anggap motivasi kita untuk belajar, untuk mempelajari apa agama kita sendiri. Sibukan kita mempelajari kitab-kitab sendiri dan hadis-hadis kita. Benar nggak itu bisa diterapkan? Ya, bisa nggak kita memakainya dalam setiap hari bernegara dan bermasyarakat? Kita kan pengennya itu beragama dan bernegara itu kan damai. Benar nggak kita bisa gitu? Mudah-mudahan sih ada. Kalau yang di Al-Quran arti-artinya yang kurang pas, mungkin dari apa ya Menteri Agama ya, atau merevisi atau gimana. Nah, mantap ini. Bentar, Pak. Ini. Tapi Anda masih Muslim. Bagaimana kami yakin bahwa Anda seorang Muslim? Coba bacakan satu surat dalam Al-Quran, coba. Maunya surat apa? Yang pendek aja ya. Terserah, surat apa yang Anda tahu. Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke. Jadi Anda setuju Al-Quran direvisi ya? Artinya mungkin ya. Mungkin karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Karena emang kalau di Al-Quran kan ada artinya bahwa saya tidak menurunkan Rasul atau Nabi itu sesuai dengan bahasa umatnya. Jadi yang pasti paham itu kan orang Arab. Sedangkan yang di sini kan kira-kira terjemahannya atau istilahnya tafsir-tafsir ya, yang bisa jadi itu berbeda sedikit. Kan gitu. Berbeda sedikit atau juga banyak. Tapi intinya kalau saya bisa mengambil kesimpulan, selama ini Anda setuju dengan saya ya? Ya, setuju. Terima kasih. Setuju. Ini membuka mata. Itu lebih semangat ya mempelajari kitabnya. Terutama saya mungkin yang ulama-ulama ya, yang butuh lagi meng-cross check isi Al-Quran. Bukan berarti menyalahkan enggak, cuma arti-artinya itu gimana. Kalau ada anak-anak muda, anak muslim yang mempelajari Al-Quran, itu pasti banyak yang salah tafsir. Kalau tidak ada pembetulan dari tafsir-tafsirnya itu. Begitu. Intinya Anda menyuruh atau Anda berharap supaya tafsir-tafsir terhadap Al-Quran, terjemahan Al-Quran direvisi karena isinya sangat-sangat memungkinkan orang untuk melakukan hal-hal yang sesat gitu ya? Ya. Mantap. Yang istilahnya melanggar. Oke lah. Iya, saya rasa ini Anda orang yang mungkin sedang dalam proses ya. Jadi mungkin Anda belum mengakui bahwa memang itu sebenarnya makna yang sebenarnya. Tapi nanti kalau Anda sudah mengakui bahwa itu makna yang sebenarnya, saya rasa ini statement yang seperti ini akan terjadi kepada Anda bahwa Anda akan meninggalkan agama Islam. Semua bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi ya? Ya, semua bisa terjadi. Iya, mantap. Oke lah, terima kasih Zuhri Suhur. Terima kasih ya, semangat. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Zuhri Suhur. Ya, itu ya teman-teman ya, artinya bukan 1, 2, 3 orang ya, ada banyak sekali muslim-muslim yang setuju dengan saya. Ya, yuk silakan. Mereka setuju dengan saya. Kita kasih naik ada Qoirotun Nikmah. Bangun pagi minum roti warokok.
Silakan nyalakan kamera Anda. Ini Oh, nama belum Koi, bisa on cam, Bang. nama Belum bisa on Koirotun. cam. Belum bisa on cam. Sayang sekali. Iya. Oke Nih, lah Bang, saya mohon maaf ya. Sekalipun nama Anda hmm. asli ya, pakai foto profil manusia, sebenarnya itu yang paling cepat saya naikin yang begitu-begitu. Tapi sayang kamera Anda belum bisa. Jadi besok lagi naik Bang, kalau pengikutnya sudah ada. Mohon maaf ya Bang ya. Oh iya, iya. Mohon maaf. Teman-teman, bagaimana caranya biar teman-teman cepat dinaikkan, cepat diterima permintaan guest atau multi tamu Anda? Gunakanlah nama asli. Begitu juga kalau inbox ya, begitu juga kalau kirim pesan kepada saya. Usahakanlah gunakan nama asli supaya cepat saya respon ya. Saya senang merespon orang yang pakai akun asli dan foto asli ya. Kalau foto saja sudah nggak jelas ya, pengikutnya 2 orang, ya mungkin akan lama ya, akan lama saya balasnya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Alfian DS. Alfian DS. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Alfian DS. Silakan nyalakan kamera Anda. Anda mengucapkan, kok hilang? Oke, kita lanjutkan kembali. Ada, sebentar ya. Kita kasih naik, ada Ivan Tionean. Oke, Ivan Tionean. Ya, selamat pagi Saudara Ivan. Selamat pagi Bang Edis. Ya, silakan Saudara Ivan, nyalakan kamera Anda. Bang Edis, saya orang Kristen. Iya, walaupun orang Kristen juga silakan nyalakan kamera Anda. Apa tujuan Anda naik kemari, Bang? Enggak punya tujuan atau cuman mau ganggu acara atau bagaimana? Kalau Anda naik dan sudah saya naikkan, kenapa Anda malah cuman mengganggu? Gimana, Bang? Tujuan Anda naik mau ngapain? Nah, kan? Nah. Teman-teman, bayangin, kamu punya saudara. Ya. Bayangin kamu punya saudara, lalu saudara kamu lagi kerja nih. Dia sedang melaporkan berita adanya gempa bumi. Lalu kamu telepon dia. Di acara televisi itu, halo Bang. Halo Bang. Janganlah mengganggu ya teman-teman ya. Biar nonton saja, bukan sombong bukan apa. Kalau bayangin kalau semua yang naik kayak tadi tuh. Halo Bang, saya Kristen Bang, saya Kristen. Terus mau ngapain? Terus ngapain gitu loh. Gimana sih? Biarlah kalian nonton kalau memang gak ada tujuannya. Apa kalian mau bikin acara ini jadi seperti itu? Naik Bang, saya Kristen Bang, saya Kristen Bang. Iya, janganlah mengganggu acara ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bukan saya kejam, bukan apa teman-teman. Saya hanya ingin membuat supaya acara kita ini berjalan sesuai dengan peruntukannya nih. Kita ingin mengutarakan, kita ingin mengemukakan isi pikiran, isi kepala kita, hasil dari sesuatu yang kita teliti. Apa itu? Apa penelitian itu? Yaitu ini, setelah 13 tahun mempelajari Quran dan hadis, saya dan kamu pasti akan meninggalkan agama Islam. Nah silakan, kalau kalian setuju boleh berbagi pengalaman. Bang saya juga Bang, tapi saya baru 5 tahun belajar Bang. Tapi saya langsung ketemu ayat-ayat begini, berarti ya memang pantas Bang agama Islam ditinggalkan. Itu boleh. Atau misalnya Anda
berbeda pendapat. Oh enggak, saya tidak setuju. Boleh, itu ya. Yuk, silakan. Biar kita nggak ngulang-ulang terus nih. Karena yang nonton dari tadi tuh kasihan, mereka sudah tahu itu gitu. Tapi karena ada yang baru datang, begitu lagi ya kita ulang lagi. Kasihan loh sama yang sebelumnya udah denger itu, kita denger lagi. Ya kan? Oke, user Mato. User Mato, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ya. Muslim Bang? Anda Muslim? Assalamualaikum. Iya Bang, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Muslim. Ya Bang, silakan nyalakan kamera Anda, yuk. Anda mau bantah atau Anda mau setuju dengan statement saya itu? Setelah 13 tahun mempelajari Quran dan hadis, pasti Anda akan meninggalkan agama Islam. Silakan. User Mato. Ini sih dia sudah malu jadi orang Islam nih teman. Oke. Kalau sudah malu jadi orang, oh baik. Gimana User Mato? Kok tidak pakai baju Bang? Sorry. Pakai baju lah. Saya tahu Anda ingin membicarakan Muhammad. Sambil buka baju, sambil rokok-rokok, nggak apa-apa. Berikanlah hormat sedikit sama Muhammad Anda itu. Anda ngomongin Muhammad sambil rokok-rokok, buka baju. Ya gimana Bang Edis? Ya, User Mato Anda Muslim Bang? Muslim? Muslim. Ya, silakan Bang. Anda mau setuju atau Anda mau tidak setuju nih dengan statement saya yang di atas ini? Saya gini aja Bang Edis. Gimana? Kalau saya lihat Bang Edis punya statement ini buat 13 tahun belajar Al-Quran dan hadis. Ya. Belajar Al-Quran dan hadis tapi baca Al-Quran itu dengan hadis masih ikut dia punya terjemahan, ikut dia punya ya, bahasa Indonesia. Namanya orang belajar Al-Quran itu dia bisa belajar tanpa pakai teks. Maksudnya bukan kayak Bang Edis. Maksudnya gimana? Bang Edis ini kan kalau berdebat bacanya cuma yang di bawah. Oh, maksudnya terjemahan begitu? Iya kan? Kan ada Al-Quran juga, ada juga dipakai bahasa Indonesia. Oke. Jadi kalau misalnya begini Bang Edis. Silakan. Kalau saya ikut Bang Edis punya apa namanya room ini, pertanyaan saya gini, kok Bang Edis ini sangat bencinya kepada Nabi Muhammad, ini ada apa? Astagfirullahaladzim. Bang. Enggak gini, jangan bilang astagfirullahaladzim. Sudah belum Bang? Dari tadi Anda bicara terus, apakah saya boleh menjawab atau tidak? Boleh, maksudnya pertanyaan saya gini, mengapa kalau saya lihat di room-room Bang Edis itu sebut-sebut Nabi Muhammad gini, gitu. Maksudnya pertanyaan saya itu, nanti baru kita bahas selanjutnya. Baik, saya tanggapi. Baik. Saya tanggapi dari mulai pertanyaan yang terakhir. Bang Edis, kenapa sih di room Anda ini saya melihat, saya dapati Anda ini kok jelek-jelekin Muhammad terus. Benci banget Anda ini sama Muhammad. Kenapa? Bang, saya ini tidak pernah memfitnah Muhammad. Apa yang saya katakan, yang saya ceritakan, itu adalah berdasarkan apa yang tertulis di dalam literasi kalian. Bahkan beberapa muslim mengiyakan perkataan saya. Coba, saya minta aja satu bukti bahwa saya memfitnah, mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada Muhammad. Silakan. Oke, itu ada beberapa, Bang Edis punya itu Komal. Ada kalau berdebat itu sampai olokan-olokan Nabi Muhammad. Coba itu buka aja. Contoh satu Bang. Jangan membuat saya bingung Bang. Kasih saya satu contoh. Apa? Kalau saya mau kasih contoh ya saya banyak.
Banyak saya lihat. Satu aja Bang, satu. Apa contohnya? Satu ya. Karena saya kan HP-nya juga kan satu, tidak bisa buka yang. Ya nggak harus buka HP kan? Apa coba? Apa yang Anda tonton? Kan Anda begitu gampangnya tadi mengatakan, kenapa sih Anda ini membenci Muhammad, memfitnah Muhammad? Coba sebutin satu. Anda bisa berucap begitu, pastikan karena Anda nonton sebelumnya. Coba sebutin satu aja. Oke, gini aja. Saya kan sudah bilang, nanti tinggal Bang Edis lihat aja di Bang Edis punya koma-koma yang lain. Kan? Gitu Suruh aja. nunjukin satu nggak bisa. Baik, karena Anda tidak menunjukkan satu pun tidak bisa, saya anggap Anda sedang mengigau. Baik. Ke pertanyaan yang sebelumnya. Pertanyaan yang sebelumnya. Tadi Anda mengatakan, Edis, Anda ini ngaku belajar Quran 13 tahun. Tetapi yang Anda baca bukan bahasa Arabnya, tetapi terjemahannya. Bang, kalau memang seperti itu mau Anda, apakah Anda bisa mengerti maknanya tanpa membaca terjemahannya? Apa? Bisa. Baik, saya kasih contoh. Kasih contoh. Intinya. Loh, berarti Anda tidak berani. Tadi Anda mengatakan kalau belajar Quran harus bahasa aslinya. Saya kasih bahasa aslinya. Di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang kedua dikatakan Alif Lam Mim. Saya sudah pernah berdebat soal itu. Saya dicecar setengah mati. Bukan begitu bacaannya, salah. Alif Lam Mim, salah. Alif Lam Mim, salah. Salah terus kata dia. Akhirnya dibacakan sama dia. Dia bilang begini, bacaan yang benar begini. Alif Lam Mim. Oke, saya mengaku kalah saya. Sekarang saya tanya, apa artinya Alif Lam Mim? Silakan. Ya. Sudah dikasih kode-kode sama istri. Nanti kalau Katong sudah terdesak, sepura-pura panggil Katong ya. Bahaya ini. Sudah kasih kode-kode dia sama istri. Saya tahu tadi waktu dia nggak nampakin kamera, dia begini, kasih kode-kode, panggil saya ya, biar nanti. Sungguh nekat yang nyata. Gimana Bang? Apa arti Alif Lam Mim Bang? Ada apa? Teman datang. Lanjut. Ya, apa arti Alif Lam Mim? Tunggu. Oke lah. Baiklah ya, kita berikan dulu yang lain dulu. Itu adalah jargon-jargon klasik. Jargon-jargon murahan yang dipropagandakan oleh ustadz-ustadz. Jadi kalau Anda mau belajar Al-Quran, pasti mereka akan mengatakan begitu. Kalau Anda mau paham Al-Quran, Anda harus paham ilmu nahu. Anda harus belajar nahu sorof, mantik, balaghah, bayan. Pokoknya segala macam ilmu kanuragan, kadikjayaan disebutin semua sama mereka. Ujung-ujungnya hanya Allah yang tahu. Loh iya, setelah panjang lebar ilmu yang diutarakan itu, mereka selalu mengatakan wallahu alam bisawab. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Aduh. Iya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat. Ada ayat yang mengomentari Al-Quran sendiri. Bayangin, ayat Quran itu ngomentarin Quran. Dikatakan begini, di dalam Quran tersebut terdapat ayat-ayat yang tidak dapat dimengerti kecuali oleh Allah. Ini kok Quran ngomentarin Quran? Makanya saya bilang teman-teman, mustahil Quran itu firman Allah. Quran itu kumpulan
tulisan-tulisan dari orang tak dikenal. Anda buka Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, Anda tidak akan bisa menemukan atau Anda tidak akan bisa menyimpulkan siapa penulis Al-Quran itu. Makanya Al-Quran itu menurut kajian saya selama 13 tahun, Al-Quran itu adalah kumpulan syair-syair dari orang tak dikenal. Anonimus penulisnya. Ya. Makanya kalau Anda buka itu surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini coba? Masa Allah ngomong dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Ya kan? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Ya, yang mempunyai apa? Yang memiliki hari pembalasan. Dan seterusnya dan seterusnya. Iyyaka na'budu dan seterusnya. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ih, siapa yang ngomong tunjukilah kami jalan yang lurus? Masa Allah ngomong tunjukilah kami ke jalan yang lurus? Lalu seperti biasa, ketika kalian tanya itu kepada ustadz, kepada ulama-ulama, kepada orang muslim, mereka akan mengarang semua jawaban. Oh, itu maksudnya Allah memerintahkan supaya Muhammad mengucapkan itu. Ngarang. Di mana ada di situ ada keterangan bahwa Muhammad disuruh sama Allah untuk mengucapkan itu? Di mana? Gak ada. Makanya kalau kita mempelajari Quran, dengan Quran itu sendiri, kita akan simpulkan bahwa Quran adalah syair-syair dari orang tak dikenal. Itu kesimpulannya. Ya. Enggak setuju silakan naik. Bantah. Kita kasih naik ada Rijal Motor. Ini kalau ngobrol sama Rijal ya siap-siap bodrek paramek teman-teman. Ya silakan Rijal, nyalakan kameramu. Rijal. Kamu mau berencana lagi menghancurkan rumah-rumah tempat peribadatan lagi nih. Panjang kepala Ambo nih. Ngomong sama Rijal nggak ada dalilnya. Ya Rijal. Gimana Rijal? Kenapa kamu tidak bertaubat juga? Kamu sudah berapa tahun mempelajari Quran dan hadis? Orang-orang waras, orang-orang yang akalnya masih berguna, ya, nggak akan mungkin pindah dari agama yang penuh dengan syariat dan aturan, beralih ke agama yang serampangan, yang acak-acakan, yang asal-asalan tanpa syariat, ya, tanpa tahu apa syariatnya, tanpa tahu bagaimana cara ibadahnya. Orang waras nggak akan mau pindah. Tanpa tahu cara ibadahnya. Oke, baik, saya turutin. Baik, kamu mengklaim bahwasanya kalau di Kristen itu tidak tahu tata cara ibadahnya, nggak ngerti maknanya gitu. Padahal sebenarnya itu adalah yang kalian lakukan sendiri. Saya kasih contoh nih. Anda ketika sholat, Anda mengangkat tangan Anda begini, betul? Ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang begini. Betul nggak? Iya, benar. Pertanyaan saya, kalau begini artinya apa? Kalau sama dengan telinga artinya apa? Kalau di depan begini artinya apa? Nggak ada punya arti, itu gerakan sholat. Tadi, nanti diputar lagi ya teman-teman ya. Nanti diputar lagi. Tadi kamu ucapkan, bagaimana mungkin kami pindah dari yang tidak tahu asli artinya bagaimana ibadahnya. Ternyata dia lagi ngomongin agamanya sendiri.
dengan aturan, kita diatur bagaimana hidup di bumi ini, diatur bagaimana seorang anak berbicara. Lari kemana-mana, Rijal. Tadi kamu sudah mengakui tidak ada artinya. Begini nggak ada artinya, betul? Masalah mengangkat tangan, ya. Kau bertanya masalah mengangkat Ya, tangan. apa artinya kalau begini? Bukan bertanya masalah syariat. Ya, artinya. Artinya itu lagi dipalak. Ampun bos, nggak punya duit bos, itu artinya lagi dipalak. Sebaiknya kita bicara begini ya. Enggak, saya mau tahu dulu coba. Ketika kamu sholat menghadap Allah, ketika tanganmu begini artinya apa? Kalian orang-orang di luar Islam. Kan nggak nyambung kan? Itulah kamu Rijal. Kamu itu mengatakan sesuatu terhadap orang Kristen, sementara yang kamu katakan itu sebenarnya berlaku terhadap dirimu sendiri. Tidak ada syariat. Bagaimana agama yang penuh dengan syariat dan aturan? Oke lah, memang tempat kalian itu penuh dengan syariat, penuh dengan ritual. Sementara kalian sendiri tidak tahu itu apa. Rijal, gini Rijal. Dari mulai kamu ambil air wudhu, sampai sholat, sampai ini, sampai selesai, itu semuanya kamu nggak tahu itu kenapa seperti itu. Dan kamu bingung sendiri. Dis, kau biarkan aku menjelaskannya dulu ya. Enggak, saya tanya simpel saja, nggak usah banyak-banyak. Kenapa tangannya begini? Kenapa tangannya begini? Masa aku mau menjelaskan, kau takut sekali menjelaskan. Rijal. Katanya agama Islam mengerti apa yang sedang dikerjakannya. Dengar dulu. Begini Dis ya. Sebaiknya marilah kita menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, mendadak persatuan dan kesatuan. Rijal, harusnya kau pikirin itu saudara-saudaramu yang kemarin nutupin orang lagi lagi acara kebaktian, lagi belajar Bible, ditutup. Coba sekarang saya tanya sama kamu, kenapa orang Islam, terutama yang kejadian di Padang kemarin, itu di mana kejadiannya? Dekat sama tempat kamu? Dekat, paling sekitar 20 menit dari rumahku. Dekat 20 menit dari rumah. Kenapa mereka nutupin rumah, mecah-mecahin kaca, ngancur-ngancurin kursi? Ya, begini ceritanya, Des. Kau mau dengar nggak? Begini. Silakan. Ada sekelompok orang, ya, manusia, oknum, dia merasa dirinya sudah ditebus dari hukum negara Republik Indonesia ini, ya. Padahal ingat Des, padahal orang-orang ini hanya ditebus dari hukum Taurat dan kitabnya para nabi. Tapi karena dia sudah ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi, dia merasa sudah ditebus dari hukum negara Republik Indonesia. Jadi dia bisa beragama sembarangan, beragama asal-asalan, beragama serampangan, tapi ingat, dalam bernegara kalian harus taat dengan hukum dan aturan Republik Indonesia. Ya, dalam bernegara. Emang hukum negara gimana beragama itu? Hukum negara, maka laluilah proses-proses yang ada. Jika kalian mau mendirikan sebuah tempat ibadah, ya, lalui proses. Jangan mentang-mentang kalian sudah ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Di mana dalil, Rijal? Di mana dalilnya kalau mau mendirikan rumah ibadah harus begini, nggak boleh apa? Di mana? Justru dalam Undang-Undang Dasar 1945, zaman saya sekolah dulu kalau nggak salah pasal 27 atau 29. Setiap warga negara, setiap orang berhak memilih menjalankan agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Ya menjalankan, ya, bukan. Terus kenapa kamu larang-larang? Mendirikan tempat ibadah. Kalau kalian beribadah, menjalankan agama kalian di kamar kalian, di dalam rumah kalian, sampai kalian kejang-kejang pun kami nggak akan melarang. Tetapi ini diatur dalam pendirian tempat ibadah, ya, karena harus mempunyai izin. Makanya aku bilang, kalian boleh beragama serampangan, beragama asal-asalan. Kalian sudah lihat watak orang Islam? Inilah cerminan mereka. Dalam bernegara,
dalam berbangsa kalian harus Yaudah. taat hukum dan aturan. Ya udah, Rijal. Karena Sekarang kalian hanya ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalian tidak ditebus oleh Tuhan kalian dari undang-undang Republik Indonesia ini. Kalian tidak ditebus oleh Tuhan kalian dari hukum negara Republik Indonesia ini. Ya, begitu. Kalian hanya ditebus dari hukum Taurat dan kitab para nabi. sudah. Jadi kalian terserah, boleh kalian Jangan kau beragama. ulang-ulang lagi tuh, Rijal. Kamu ulang-ulang terus. Udah belum? Ya, silakan. Oke, jadi alasan dirusak itu karena apa? Karena mereka ini sekelompok orang ini, orang yang pendeta dan jemaat ini, dia tidak patuh, dia merasa sudah ditebus dari segala hukum, jadi dia hidup boleh asal-asalan tanpa hukum. Nggak boleh seperti itu. Emang kalau misalnya menjalankan suatu kegiatan keagamaan di rumah langsung mengacak-acak hukum. Ini dalam pendirian tempat ibadah itu kan kita ada aturannya. Pendirian tempat. Jadi teman-teman, saya sudah bilang, wahai orang-orang, dengarkan perkataan saya. Orang Islam memang seperti itu. Mereka alergi dengan yang namanya kegiatan atau acara-acara kekristenan. Karena apa? Karena nanti kalau dilihat umat-umat yang lain, sesama muslim, orang Islam akan berbondong-bondong masuk Kristen. Itu yang mereka khawatirkan. Dan ketika nanti ramai-ramai berbondong-bondong masuk Kristen, akhirnya tinggal Rijal sendiri yang jadi orang Islam sendirian di situ. Bayangin Rijal, kalau ada gereja di situ di Padang, karena kalian takut nanti orang-orang pada meninggalkan agama Islam. Bayangin, dengerin, bayangin, di masjid ngomongnya apa? Hei kaum muslimin, kamu harus begini. Saya kalau ngomong begitu nanti kita di. Coba Rijal, tenang dulu Rijal. Kalau di khotbah di masjid, bayangin. Wahai orang-orang yang beriman, kalian nanti akan diberikan pahala, yaitu berupa gadis-gadis yang berpayudara besar. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Tenang, sini saya tanya dulu, betul nggak itu? Kalau masalah toleransi. Nggak mau jawab. Rijal, dengerin. Betul tidak bahwa nanti orang-orang muslim akan dapat gadis-gadis yang payudaranya besar? Ya, itu dari itu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul. Nah, bayangin teman-teman, bayangin kalau misalnya nanti mereka mendengar acara seperti acara di masjid kayak gitu, apa nggak pada pindah ke gereja mereka? Iya. Tinggal yang di masjid-masjid tinggal orang mata keranjangan semua. Orang-orang yang mata keranjangan, wah mereka akan nongkrong di masjid teman-teman. Bagusnya ibu-ibu nggak usah ikut pengajian ini, bagusnya bapak-bapak. Kata Rasulullah, hadisnya sahih. Nanti baca dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitabnya Tamasya ke Surga. Ya. Hadisnya sahih, maaf. Zakar laki-laki ketika berdiri karena syahwat 70 tahun berdirinya. Yes. Yes, kata Rijal. Bayangin Rijal, kalau orang-orang Jumatan isi khotbahnya begitu. Jamaah pindah semua ke masjid dan itulah makanya mereka pecah-pecahin kursi dan kacanya. Takut kalian kehilangan jemaat. Boleh aku bicara? Silakan. Baik, ya. Kalau masalah toleransi di Minang ini jangan kau ajari kami bertoleransi. Pecah-pecahan kursi. Masjid terbesar di Minang ini berhadapan langsung dengan sebuah gereja. Kami sudah puluhan, bahkan ya, ingat, kami sudah hidup puluhan tahun berdampingan tanpa gesekan. Bahkan di saat-saat tertentu. Aja Rijal. Rijal. Coba sekarang saya tanya.
Jangan pura-pura bohong. Ntar dulu, Dis. Silakan. Aku bicara, jangan dipotong ya. Silakan. Bahkan di saat-saat tertentu, di saat-saat hari-hari besar keagamaan Kristen, tempat parkir di gereja itu nggak muat. Lalu kami suruh pindah parkir aja di masjid. Nggak apa-apa. Kami bisa bertoleransi jika kalian mau ikuti aturan undang-undang negara Republik Indonesia, ya. Mengapa kami tekan peredarannya ini, Dis? Mengapa harus diatur oleh undang-undang? Karena di setiap kantong-kantong orang-orang non-muslim ini atau orang-orang kafir ini tinggal, maka di sanalah lumbung-lumbung tempat maksiat. Lumbung-lumbung Sungguh nekat yang nyata. Baik. Di kota Padang, ntar dulu. Di sanalah peredaran miras. Di sanalah tempat-tempat pesundilan. Ini makanya, Dis, ini kenyataan. Tidak ada satu tempat maksiat pun yang berada di tengah-tengah perkampungan orang-orang Islam. Ya nggak ada. Karena kami melarang itu. Ya, itu dosa bagi orang-orang Islam. Tetapi itu ada di perkampungan orang-orang kafir tinggal. Kenapa? Karena kayaknya mereka dimotivasi oleh Tuhan mereka. Di dalam Alkitab mereka. Motivasi oleh Tuhan mereka. Baik. Ya, pesundil lebih mendahului kalian tinggal memasuki kerajaan Allah. Ya itu kan motivasi. Karena apa? Nggak tahu. Sudah? Karena dia bertobat. Iya, karena dia bertobat. Gimana? Makanya mereka akan mendahului. Gimana? Sudah? Sudah bisa saya jawab? Belum nyampe. Silakan, lanjutkan. Ya, nyampe ya. Ya, dia dimotivasi oleh Tuhan untuk masuk ke surga. Di antara seluruh orang-orang yang bertobat, aku bertobat, Kudis bertobat, Paus bertobat, orang-orang jahat bertobat. Di antara seluruh orang yang bertobat itu maka pesundil yang lebih dulu. Mengapa? Harusnya jadi pertanyaan, mengapa pesundil lebih dulu masuk surga? Apakah Tuhan kalian mengumpulkan begitu banyak pesundil di dalam surganya? Atau mungkin karena Tuhan kalian selama di bumi ini dia nggak punya istri. Lalu dia kumpulkanlah segala-gala pesundil yang dan memasukkannya ke dalam surga. Itu kan harus kalian pikir. Kalau seperti itu ajaran, jangan kejang-kejang dulu kau, Des. Ya, jangan kejang-kejang dulu, sabar. Minum dulu. Tenang. Dari mana saya kejang-kejang? Emang kalian. Silakan. Ya. Karena mungkin ini kalau kita bicara mungkin karena Tuhan kalian selama di bumi dan dia kan nggak punya istri. Jadi dia kumpulkanlah segala pesundil dan memasukkan ke dalam surganya. Begitu, Des. Mana mau orang-orang yang selama ini diatur, hidupnya teratur, bahkan bangun dari tidur pun dia diatur. Kemudian masuk kepada agama yang tidak ada aturan, nggak akan mungkin, orang-orang waras nggak akan melakukan itu. Ya, oke, silakan, Des. Baik, saya jawab ya, saya jawab semua. Jadi kalau Islam menjawab bernarasi berdasarkan kebencian. Kalau kita Kristen menjawab berdasarkan data dan fakta dan realita. Baik. Kita bantah statement dia yang pertama bahwa kami ini di Tanah Minang ini sangat menghargai pret. Rijal, saya mau tanya sama kamu. Kamu tahu nggak dulu ada Injil berbahasa Minang, Injil yang diterjemahkan oleh LHI ke dalam bahasa Minang. Lalu orang-orang Minang demo surup kejang, kesurupan. Tahu itu nggak? Inilah. Mas, tahu sebentar. Apakah kamu tahu bahwa ada orang-orang Minang yang kejang-kejang surup demo karena ada Injil berbahasa Minang? Tahu. Itu artinya apa? Itu membuktikan bahwa kalian ketakutan. Kalian gemetaran dengan penyebaran agama Kristen. Itulah kenapa kalau kalian dapati ada kegiatan-kegiatan Kristen, pecahkan kacanya, banting kursinya. Memprihatinkan, Rijal. Ya. Kemudian yang kedua, kamu tadi mengatakan masalah di mana ada perkumpulan orang-orang tapir, di situ ada minum-minuman keras. Sungguh kamu nekat yang nyata, Rijal.
Saya minta kamu tunjukkan datanya, saya mintakan data statistiknya, sumbernya, penelitiannya, apa sampel yang digunakan, kampung apa gunakan. Saya tunggu. Tapi saya akan menunjukkan kepada kamu sebuah data di dalam Al-Quran. Bukan hanya Qomer, sungai Qomer bahkan dikasih kalian oleh Allah. Saya mau tanya, di dalam Al-Quran, benar atau tidak, kalian akan dijanjikan sungai minuman keras. Benar nggak? Jangan sebentar. Saya mau tanya sama kamu. Benar tidak di dalam Al-Quran Allah menjanjikan orang-orang yang beriman bahwa mereka bukan hanya sekedar dikasih minuman Qomer, dikasih sungai Qomer, benar nggak? Itu di surga, Dis. Iya. Tenang dulu. Makanya saya bilang, kalian ini ya, walaupun kalian ngomong-ngomong tentang larang Qomer haram Qomer, ingat Allah kalian menjanjikan Qomer. Weh, mana? Kabur dia saudara-saudara. Lalu mereka sering mengutip itu. Perempuan-perempuan SUNDL itu ya, akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sebenarnya ayat itu berbicara kritik Tuhan Yesus terhadap pemuka-pemuka agama orang-orang Yahudi yang munafik. Kenapa dikatakan bahwa perempuan-perempuan yang seperti itu akan mendahului? Karena mereka mendengar dan bertobat. Makanya kalau baca Bible jangan sepotong-sepotong, Drun. Memang luar biasa Drun ini ya. Kak Drun, kalau baca Bible jangan separuh kayak baca Quran. Ayat 1 nggak sama ayat kedua nggak berkaitan. Perhatikan. Saya akan kutipkan ayatnya ya. Saya akan kutipkan. Ini ayat ini sering sama mereka dipleset-plesetkan. Mereka baca nggak dibaca sampai tuntas. Ya, saya bacakan. Di dalam Matius 21, kita tampilkan di kamera ya. Teman-teman, kalau saya lagi siaran jangan menelpon ya teman-teman ya. Tolong jangan menelpon, oke? Karena kalau saya angkat, putus live kita ini teman-teman. Oke? Kita akan kutipkan perkataan Yesus tentang perempuan-perempuan yang demikian itu akan mendahului orang-orang dan ahli-ahli Taurat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Baik, saya balik kamera saya. Nih, perhatikan. Lihat ya. Nih. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Lihat kata-kata menyesal ini saya kunci ya. Ya. Tapi dia menyesal dan pergi juga. Nah, kemudian siapakah di antara 2 orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, tetapi kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya." Gitu ya. Ya, kita kena pembatasan wilayah. Oke, teman-teman ya, kita kena pembatasan wilayah, nggak apa-apa. Ini kita end live, langsung kita live kembali, itu sudah normal kembali, ya. Ya, saya ngerti teman-teman, saya ngerti kita kena pembatasan. Jadi kita rehat dulu, nanti kita lanjut kembali, teman-teman ya.
Nggak masalah, ini tidak masalah sama sekali. Hanya dimatikan, kita langsung live lagi sudah normal ya. Teman-teman yang di Konoha yang tidak, karena Konoha begitu, sikit-sikit penistaan. Sikit-sikit penistaan. Oke ya, itu saja teman-teman ya. Oke, kita akhiri acara kita teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan